Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama saya Reksi Mahindra di obrolan santai tapi penuh makna. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk dunia pendidikan, khususnya bagi siswa baru, dan tema yang akan kita ambil adalah persiapan MPLS ramah bagi murid baru tahun ajaran 2025-2026. Sobat Pintar, seperti yang kita ketahui bersama bahwa MPLS sering menjadi momen yang mendebarkan sekaligus kesan pertama siswa terhadap sekolah. Maka dari itu perlu dipastikan MPLS dilakukan dengan ramah, aman, mendidik, tanpa tekanan atau praktik perundungan. Dan untuk menggali topik-topik ini sudah hadir di studio Jakdisdik TV dua narasumber hebat, dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Davina Almahira, Ketua OSIS SMP Negeri 29 Jakarta. Halo Davina. Halo Pak, halo semuanya. Lagi sibuk-sibuknya ya hari ini ya. Menjelang MPLS biasanya OSIS yang paling disibukkan dengan kegiatan-kegiatan mulai dari persiapan, kemudian nanti perencanaan hingga evaluasi gitu ya. Betul. Dan yang kedua ada Dr. Arbania Fitriani SPSI MSI. Beliau adalah Kaprodi Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. Halo Mbak Arfi. Halo. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Davina dan juga Mbak Arfi sudah membersamai kita semua dalam kegiatan podcast hari ini. Dan langsung saja nih, kita hari ini mengambil tema tentang persiapan MPLS yang ramah bagi murid baru tahun ajaran 2025-2026. Nah, buat keduanya nih, Mbak Arfi dan juga Davina, tentunya dalam setiap kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, tentu ada harapan agar proses adaptasi siswa baru ini tidak hanya berjalan dengan lancar, tetapi juga menyenangkan dan penuh dengan makna. Sesuai dengan tadi yang sudah saya sebutkan, MPLS ramah. Sebetulnya menurut Mbak Arfi atau Davina, apa sih MPLS ramah itu? Mungkin dari Mbak Arfi dulu kali ya. Oke. Silakan. Halo semuanya. Jadi Senin ya kita sudah akan MPLS. Yang namanya ramah itu yang pasti adalah ramah dari sisi segala aspek gitu ya, mulai dari kesehatan mentalnya anak-anak gitu ya, dari fisik juga of course gitu kan, karena kan tadi kita punya tagline adalah jangan sampai ada perundungan, ya kan, karena MPLS itu bukan berarti masa dimana kakak kelas balas dendam, dulu gue digituin, sekarang gue juga harus ngebalas, tidak gitu ya, apalagi kita juga harus memperhatikan bahwa kan setiap zaman itu berbeda. Nah, yang ramah itu artinya berarti kan anak-anak itu betul-betul bisa terbantu. Dan yang harus diperhatikan nih, Mas Reksi ya, bahwa ada dua hal yang menarik nih. Pada masuk SMP itu anak berubah tuh tugas perkembangannya. Jadi mereka masuk ke yang namanya dari late childhood menjadi ke early adulthood. Jadi tugas perkembangannya itu berubah drastis. Yang satunya fase bermain, yang satunya itu mulai fase pencarian identitas. Nah, jadi kalau misalnya kita memang benar-benar ingin ramah, kita juga bisa membantu nih. Yang pertama kan mereka pasti ingin kenal sekolahnya, ya kan? Yang berikutnya kan mereka juga sudah, oh tadinya kan sekolah SD masih kerap dengan istilah permainan, tapi sekarang saya sudah harus mulai berpikir who am I? Lalu kemudian dari SMP ke SMA itu yang masih itu sudah menjadi remaja madya gitu, middle adulthood. Nah, middle adulthood itu adalah krisis. Jadi kalau tadi mencari, dia mulai krisis, kemudian nanti masuk kuliah dia mulai shaping seperti itu. Nah, di krisis ini justru jauh lebih mudah tuh terkena gitu kan, apalagi kayak misalnya mungkin bajunya agak lusuh dikit atau segala macam. Nah, jadi ramah itu betul-betul harus bisa memperhatikan kesehatan mental dan kesehatan fisik sehingga anak terbantu untuk bisa beradaptasi dan termotivasi untuk belajar. Sehingga mereka bisa mencapai capaian pembelajaran lulusan yang memang sudah menjadi amanah dari masing-masing sekolah. Sangat sependapat dengan Mbak Arfi. Kalau dari Davina sendiri nih, apa sih sebetulnya MPLS ramah itu menurut kamu? Kalau menurut aku, MPLS ramah itu kan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau menurut aku, ramah dalam konteks MPLS adalah ramah anak, di mana tidak ada perundungan, tidak ada bullying, tidak ada hukuman-hukuman yang memberatkan, tidak ada instruksi untuk membawa barang-barang yang tidak seharusnya mereka bawa ketika masa pengenalan sekolah. Karena kita sebagai panitia itu bukan
menjadi orang yang menguji mental siswa baru, tetapi kita membimbing siswa baru untuk mengenal lebih dekat dengan sekolah. Gitu, Pak. Oke. Nah, biasanya kan masa pengenalan lingkungan sekolah ini bukan sekedar agenda tahunan ya Mbak Arfi ya, dan juga Davina, tapi merupakan gerbang awal yang sangat menentukan kesan pertama mereka nih, gitu ya, terhadap sekolah barunya. Di sini kemudian karakter, semangat, kepercayaan diri ini biasanya mulai dibentuk. Nah, pertanyaannya adalah kenapa menjadi penting kemudian MPLS ini sebagai momen yang ramah dan membangun, bukan kegiatan yang menegangkan, Mbak Arfi mungkin? Iya, jadi gini, di psikologi itu kita mengenal istilah ya. Jadi ternyata gitu ya, banyak sekali kayak kasus-kasus gitu kan. Misalnya saya menjadi relawan nih di klinik UI karena saya kan alumni psikologi UI gitu ya. Banyak itu kasus adalah ternyata dari masa kecil seperti itu. Ya, kesan pertama ketika mereka hadir di kehidupan ini. Nah, sama sebenarnya dengan sekolah. Ketika misalnya kesan pertamanya saja sudah menyenangkan gitu ya, mereka mendapatkan pengalaman yang ternyata asik ya sekolah di SMP 29 misalnya. Itu akan menjadi jejak kognitif istilahnya. Jadi trace di kognisi kita bahwa oh asik nih. Tapi ketika misalnya dari awal aja sudah kayak ya Allah, kok gini amat ya ini sekolah. Nah, itu yang akan menjadi scars di memori kita. Dan itu tidak mudah gitu loh. Apalagi kan anak-anak sekarang kayaknya beda ya dengan zamannya saya dulu gitu. Mungkin saya agak lebih senior dari Mas Reksi usianya gitu ya. Anak sekarang itu kayaknya gampang banget gitu ya, istilahnya kena mental gitu. Nah, jadi itu yang kita harus lebih hati-hati. Kenapa? Kalau misalnya mereka sendiri sudah tidak nyaman secara mental gitu ya, kita bisa pastikan dia akan mengalami kesulitan dalam belajar. Kebetulan saya kenal dengan Mas Rohmat karena saya mendapatkan hibah internasional gitu ya, didanai dari USA. Saya memimpin 4 negara gitu ya, dari Ukraina, Ukraina kan kita tahu yang lagi perang gitu ya, Kosovo dan Kanada gitu. Kami sedang meneliti tentang depresi pada remaja dan stigmatisasi seperti itu gitu. Dan banyak sekali kita temukan hasil bahwa mereka itu nggak bodoh. Tapi karena lingkungan sekolah gitu loh, yang tidak menyenangkan, tidak mendukung, akhirnya membuat mereka tidak bisa mencapai capaian pembelajaran. Apalagi kan saya sebagai dosen dan ketua program studi ya, yang sangat-sangat dituntut untuk mahasiswa ini bisa kelulusan tepat waktu seperti itu. Jadi kami sangat berusaha membangun lingkungan gitu ya, mulai dari perkenalan. Kami pun juga di kampus juga ada perkenalan seperti itu, yang membuat mereka sudah dari awal tuh merasa oh belajar tuh menyenangkan, oh belajar itu sesuatu yang asik. Karena kalau sesuatu yang asik itu lebih mudah dijalani. Makanya penting sekali yang namanya masa perkenalan ini sangat-sangat penting di dalam fase awal pembelajaran untuk kemudian mereka sukses dan bisa melanjutkan studi. Oke, luar biasa. Ke Davina nih, Davina kan sekarang lagi sibuk-sibuknya ya, lagi sibuk-sibuknya untuk mengurusi kegiatan MPLS gitu ya. Iya betul Pak. Pastinya salah satu elemen penting dalam keberhasilan MPLS ini adalah keterlibatan aktif OSIS itu sendiri gitu ya. Bahkan kalau di sekolah ada MPK ya. Iya. Nah, OSIS bukan hanya menjadi panitia teknis, tetapi juga menjadi wajah pertama bagi para peserta didik di lingkungan sosial sekolah. Kalau misalnya di SMP Negeri 29 Jakarta kan juga ada kegiatan seperti 6S gitu ya. Jadi memang Mbak Arfi, jadi kalau di 29 itu sebelum anak-anaknya datang itu disambut dulu nih sama teman-teman OSIS gitu ya. Teman-teman OSIS. Jadi bukan Bapak Ibu guru yang pertama kemudian menyambut mereka, tetapi anak-anak OSIS. Nah, kemudian ini kan menjadi sangat penting begitu ya bagi kegiatan anak-anak di MPLS. Nah, sebetulnya dari OSIS sendiri, Davina, bagaimana sih cara kalian mempersiapkan kegiatan MPLS ini agar tetap seru, tetapi juga ramah dan bersahabat untuk adik-adik kelas 7? Kalau Davina kan SMP ya, gimana? Oke Pak, kalau kita mempersiapkan kegiatan MPLS agar tetap ramah dan seru, yang pasti yang paling utama banget adalah menentukan tema yang sesuai dengan seumuran kita. Kayak kita tuh mengangkat tema melangkah bersama menjadi anak Indonesia hebat. Nah itu kan pasti berkaitan banget kan Pak sama seusia kita. Jadi temanya adalah Indonesia hebat gitu ya. Iya, benar. Untuk mewujudkan Indonesia hebat ini juga selalu digaungkan oleh Pak Menteri kita gitu ya. Salah satunya dengan 7 kebiasaan anak hebat itu gitu ya. Yang saya dengar bahkan nama kegiatan atau nama kelompoknya itu
dinamai dengan Iya, betul sekali, nama-nama Pak. kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Gitu. Oke. Ke Mbak Arfi. Mbak Arfi, kalau misalnya kita lihat dari sisi psikologis anak, pastinya kan dari jenjang SD mungkin SD ke SMP, SMP ke SMA, itu mungkin berbeda-beda, Iya. gitu ya. Karakternya juga berbeda-beda. Maka sebetulnya apa sih kemudian secara psikis gitu ya, secara psikis apa yang sebetulnya dialami oleh teman-teman dari SD ke SMP, SMP ke SMA gitu ya. Apakah mereka lebih dominan rasa cemasnya menghadapi MPLS ini? Apa lebih dominan antusiasnya? Atau gabungan dari keduanya? Ya, jadi ini dari jurnal-jurnal nih ya yang kami pelajari gitu kan. Ternyata gitu ya, memang psikologisnya manusia itu selalu takut untuk sesuatu yang baru. Jadi kalau ingat nggak dulu ada film Lucy, itu bagus banget itu, film psikologis juga gitu ya. Jadi di film itu bahwa memang manusia itu pasti akan selalu membenci sesuatu yang baru. Nah, jadi kalau kita udah tahu nih psikisnya gitu ya, bahwa pada dasarnya seluruh manusia untuk sesuatu yang baru itu dia akan benci dan dia akan takut. Gitu. That's why kalau misalnya kita memberikan kesan yang negatif, ya udah gitu loh. Jadi ini yang mau dia masuk SD, mau masuk SMP, mau masuk SMA, mau masuk kuliah gitu kan, akan ada namanya fear, rasa takut. Nah ini yang harus itu normal ya, Mbak Arfi? Itu normal karena memang itu psikologis manusia di seluruh dunia. Itu hasil penelitian dari dan sudah menjadi longitudinal research gitu ya dari berbagai ilmuwan di seluruh dunia. That's why yang harus kita munculkan itu memang rasa aman. Rasa aman sehingga dia feel home. Kenapa di Finland menjadi nomor 1 di dunia pendidikan? Karena itu yang diciptakan gitu ya, bukan target-target, bukan apa gitu. Seperti itu. Oke, kalau misalnya melihat, ini menarik Mbak Arfi. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan orang tua itu kadang kalau misalnya anak yang jenjangnya SMP mungkin lebih banyak dikasih masukan, lebih banyak kemudian dikasih wejangan dibanding misalnya teman-teman yang mau masuk SMA, karena mungkin mereka sudah pernah mengalami. Tapi kalau dari jenjang SD ke SMP ini kan kemudian kan mereka baru pertama kali mengalami. Nah, hal-hal sebetulnya apa sih peranan orang tua kemudian supaya juga membantu peserta didiknya untuk bisa datang ke sekolah dengan semangat, dengan senang, tanpa ada rasa takut yang tadi kita bicarakan. Ini saya tuh selalu diundang seminar-seminar nasional gitu ya. Saya kemarin roadshow di beberapa kota, yang hadir itu lebih dari 500 partisipan, ada dosen, guru, siswa gitu ya. Saya selalu berpesan di setiap seminar, mungkin kalau googling nama saya tuh banyak berita-berita tentang yang saya kutip. Saya selalu berpesan satu sama orang tua, setiap anak punya potensi yang berbeda-beda. Jangan maksakan setiap anak harus punya prestasi yang sama. Nah, ini yang membuat anak menjadi tertekan. Gitu. Tadi Mas Reksi betul sekali dan sudah saya mention gitu ya. Kalau SMP ke SMA masih sama-sama fase adulthood, yang mana tugas perkembangannya masih sama. Tapi ketika SD ke SMP itu berubah tuh, bener-bener beda. Yang satu childhood, yang satu adulthood, gitu loh. Nah, orang tua penting sekali mengatakan bahwa selama kamu berusaha dengan baik, apapun hasilmu, mama, papa, ayah, ibu, anak saya manggil saya mami, mami, saya bilang sama anak saya masih TK gitu. Selama kakak masih, anak saya SD, yang kedua yang TK. Selama kakak sudah berusaha, kakak misalnya kan, kakak cuma dapat 70 nih gitu, nggak apa-apa gitu. Nah itu, jadi kita mendorong anak, karena kesalahan banyak sekali, ini ada kasus gitu ya, dia berprestasi, akhirnya diterima di Amerika gitu kan, berhasil, terus kemudian ketika bangkrut dia bunuh diri. Karena apa? Ini banyak sekali orang tua, saya berpesan gitu ya, karena saya banyak meneliti tentang depresi di kalangan remaja dan saya sendiri banyak menerima konseling gitu ya dari kalangan remaja gitu.
kita harus menyadari bahwa anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Tolong jangan dipaksakan gitu. Dampingi anak, berikan mereka kasih sayang. Yang perlu kita siapkan mereka bukan hanya untuk menjadi sukses, tapi untuk menjadi gagal. Ya, ini yang orang tua zaman now lupa. Nggak boleh anak saya nggak boleh mengalami yang saya alami. No way. Because of that, gitu ya, what your parent did at that time gitu kan, yang membuat you kuat zaman sekarang. Kalau kamu nggak mau kayak orang tuamu gitu loh, anakmu akan jadi apa? Itulah kenapa tingkat bunuh diri sekarang tinggi. Itu pesan saya ya, para parents gitu ya. Saya juga sebagai parents, jangan hanya menyiapkan anak kita untuk sukses, siapkan anak kita untuk gagal. Sehingga apa? Dia tahu bahwa gagal itu bagian dari kehidupan dan kita bisa move on. Ya ini sepakat sekali. Jadi itu mungkin saran atau mungkin himbauan untuk para orang tua yang saat ini mungkin sedang menonton tayangan kita gitu ya. Nah, Davina, kalau misalnya tadi Mbak Arfi juga udah cerita soal bagaimana kemudian mempersiapkan peserta didiknya, orang tua mempersiapkan anaknya untuk lebih nyaman, semangat datang ke sekolah. Nah, pasti OSIS-nya juga harus bikin program dong yang kemudian selaras dengan keinginan orang tua supaya anaknya ini datang dengan rasa senang, semangat, begitu ya. Nah, kegiatan favorit apa sih yang kemudian ada di SMP Negeri 29 Jakarta ini pada saat kegiatan MPLS, dan kenapa kegiatan tersebut menjadi sangat mungkin favorit begitu ya di kalangan anak-anak? Oke, kalau menurut aku kegiatan yang paling favorit dan paling diminati siswa-siswi itu kalau disuruh pilih satu adalah simulasi bencana bersama damkar, karena kan di situ mereka simulasi kebakaran bersama damkar. Itu pasti ada beberapa siswa yang belum pernah merasakan bencana itu tiba-tiba berada pada situasi itu dan melakukan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan seperti evakuasi gitu. Jadi ada kegiatan di MPLS itu ternyata bukan hanya sekedar pengenalan lingkungan saja, tapi berkolaborasi dengan damkar untuk kesiapsiagaan bencana. Oke, selain damkar ada kolaborasi lainnya? Ada pemateri membahas nabza. Oke, nabza tentang narkoba berarti ya? Iya, betul. Jadi memang sekarang mungkin sekarang MPLS ini nggak seperti zaman kita ya Mbak Arfi. Jadi mungkin zaman Mbak Arfi lebih kejam lagi. Bahasanya mungkin bahasa apa ya? Kalau bisa dibilang bahasa peloncoan. Oh, kalau perlu diteriakin di kuping kita. Tapi tapi itu kemudian setiap generasi mungkin berbeda gitu. Kalau mungkin zaman dulu ketika misalnya diberikan sesuatu yang seperti itu, mereka punya mental yang cocok ya gitu. Tapi ketika misalnya di generasi yang sekarang itu yang kemudian agak kurang pas dan juga berkaitan dengan perkembangan zaman yang ada gitu ya. Nah, Davina, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya OSIS ini kan sebagai pelaksana gitu ya, sebagai pelaksana di kegiatan di sekolah. OSIS punya peranan penting dalam menjaga jalannya MPLS agar sesuai dengan aturan. Pasti kan ada keterbatasan yang dimiliki oleh OSIS gitu ya. Kadang-kadang nih, karena sekarang konteksnya adalah MPLS ramah, kalau misalnya kakak kelasnya terlalu galak, terlalu disiplin, nanti dianggapnya nggak ramah. Tetapi kalau misalnya terlalu dekat juga nanti dianggapnya terlalu bersahabat. Jadi serba salah. Gimana cara menyeimbangkan itu, Davina? Jadi kira-kira apa tantangan terbesar Davina dalam supaya anak-anak OSIS ini tetap ya berwibawa di anak-anak kelas 7-nya, terus anak kelas 7-nya juga nggak songong juga sama kakak kelasnya? Yang pastinya kita bakal melakukan ini tergantung mereka melakukan apa ya Pak. Semisal mereka melanggar peraturan, mungkin kita harus tetap tegas dan menegurnya, tapi nggak yang marah-marah sampai membuli atau merundung, karena perlu diingat kalau kita tuh membimbing mereka bukan untuk menguji mental mereka. Jadi apapun kesalahan mereka masih harus dimaklumi, apalagi kan masih menjadi awal dari mereka Pak. Oke, itu luar biasa sekali gitu ya. Dan tentunya kalau misalnya Mbak Arfi mungkin masih ingat gitu ya, sebetulnya apa yang kemudian menjadi poin penting dalam tanda kutip supaya MPLS ini memang berjalan. Kadang-kadang gini Mbak Arfi, kadang-kadang maunya kita adalah MPLS itu adalah masa-masa pengenalan lingkungan yang murni pengenalan lingkungan tanpa ada perpeloncoan. Tapi kan kadang-kadang
sisi senioritas lah, kira-kira gitu ya. Sisi senioritas itu muncul dari sisi peserta didik Davina misalnya, atau dari sisi saya sebagai guru kemudian merasa bahwa ini anak kayaknya memang harus taat sama aturan, caranya seperti ini. Setiap guru pasti punya cara yang berbeda-beda. Sebetulnya bagaimana cara kita mungkin dari sisi murid ataupun guru untuk supaya menyamaratakan bahwa ini murni MPLS, kegiatan yang ramah, tidak perlu ada hal-hal seperti itu. Iya, jadi kalau misalnya ya balik ke pengalaman saya dulu gitu ya, karena saya dari SD sampai kuliah itu selalu jadi pejabat gitu. Saya masuk UI juga bebas tes ya. Biasanya kalau kita di sekolah itu, kalau kuliah deh ya, let's say di kampus gitu. Di kampus itu ada, zaman saya namanya Senat, zaman sekarang namanya BEM gitu kan. Senat, kalau BEM itu di universitas. Terus ada dewan gitu loh. Jadi kayak eksekutif sama legislatif. Nah, ini yang menyeimbangkan sebenarnya. Jadi kita itu ada yang menjaga. Nah, sebenarnya fungsi guru di sini harus netral untuk bisa menjaga hal-hal, karena memang betul gitu yang tadi sudah saya mention di awal. Kadang-kadang kan kakak kelas, gue dulu digituin, gue mau balas dendam kayak gitu. Nah, itulah sebenarnya biasanya kenapa di sekolah itu ada dua gitu kan. Jadi satu fungsi eksekutif, satu fungsi pengawasan gitu, atau fungsi legislatifnya, untuk kemudian sama-sama kita menjaga koridor-koridor itu. Kenapa? Karena namanya kan seringkali di lapangan itu terjadi deviasi, tidak sesuai dengan rencana. Kadang kan orang juga misalnya kita kan nggak tahu, tiba-tiba ngadepin anak yang sulit, ngelawan, terus kakak kelasnya juga kan kayaknya zaman sekarang itu kayak sumbu pendek gitu ya, dikorek dikit berdarah gitu. Nah, ini makanya peran pengawasan guru pada saat proses MPLS itu juga penting sekali, dan itu tadi fungsi penyeimbangnya. Kita sepakat pasti dari siswa baru itu punya background yang berbeda-beda gitu ya, latar belakang kepribadian, karakter, tingkat kesiapan mental itu sendiri juga pasti berbeda-beda. Dalam situasi ini tentunya OSIS dan saya mungkin sebagai guru harus peka. Nah, mungkin boleh kasih semacam tips untuk kita gitu ya, para pendidik atau murid sendiri, apa yang bisa kita lakukan sebagai guru dan OSIS agar lebih peka terhadap kondisi psikologis peserta didik gitu. Iya. Jadi jangankan psikologis ya, Mas Reksi. Siapa tahu dia di jalan gitu lagi apes kena apa terus naik gitu loh darahnya si anak ini, atau sebelum berangkat diomelin dulu gitu kan, yang kemudian membuat dia jadi bertingkah kayak gitu. Nah, ini yang harus kita benar-benar jaga gitu ya. Nah, dari kita juga ya udahlah, kita mengalah bukan berarti kalah, karena kita harus paham sekali gitu bahwa kita ini kan sedang menerima seseorang yang newbie ya kan gitu. Jadi kalaupun misalnya memang kita sendiri merasa lagi tidak siap gitu untuk ada di situ, nah back off. Gitu loh, karena kadang juga guru juga bisa, kita juga manusia kan. Psikolog juga bilang psikologi untuk Anda bukan untuk saya kayak gitu. Menarik sekali Sobat Pintar. Jadi itu adalah sudut pandang dari psikologis gitu terkait kesiapan peserta didik, dan juga tadi ada Davina yang kemudian sudut pandangnya dari sisi siswa gitu, dari sisi pelaksana kegiatan OSIS itu sendiri. Mungkin terakhir nih Mbak Arfi dan juga Davina, pastinya dalam mempersiapkan atau membuat MPLS yang ramah ini kemudian tidak hanya berhenti di satu pihak gitu ya, yang bekerja hanya OSIS saja, yang bekerja hanya guru saja, atau yang bekerja hanya orang tua saja. Pasti harus ada elaborasi, kolaborasi gitu ya. Bagaimana kemudian dari siswa, dari orang tua, dari guru itu bisa mengelaborasikan kegiatan MPLS yang ramah ini supaya mereka bisa punya karakter yang kuat gitu. Gimana kira-kira Mbak Arfi? Simple sih, satu aja. Orang tua please trust, kalau anak udah ada di sekolah berarti orang tuanya ganti. Itu aja kok. Jadi sebenarnya kan masalah zaman sekarang itu karena orang tua nggak trust, akhirnya tidak terjadi kolaborasi. Kenapa? Karena kan yang kerja itu kan guru dan panitia, ya kan? Kalau orang tua trust, nggak banyak ikut campur, dikit-dikit tersinggung apa segala macem gitu, aman dunia. Jadi itu aja sih sebenarnya masalahnya yang saya lihat sekarang kan
ketidakharmonisan yang terjadi antara pihak orang tua dan pihak sekolah itu karena orang tua tidak trust. Jadi kalau bisa googling nama saya tuh, yang saya pesankan di ribuan audiens itu saya selalu bilang, kalau sudah di sekolah itu orang tuanya ya guru. Kalau nggak percaya ya jangan disekolahkan di sana. Kalau orang tua percaya, insya Allah akan terjadi kolaborasi yang akan membuat MPLS itu menyenangkan. Oke. Gitu. Oke. Menarik sekali ya. Kalau dari Davina sendiri bagaimana? Supaya kolaborasi antara pihak sekolah. Kalau OSIS kan pasti kolaborasi dengan guru begitu ya. Apa sih kemudian harapan-harapan dari OSIS sendiri pada saat kegiatan MPLS itu? Harapan aku pada saat kegiatan MPLS yang pastinya guru dengan panitia kan sudah sejalan. Karena masih banyak nih Pak orang tua yang komplain ke OSIS. Oke. Nah iya itu Pak. Terus gimana kamu ngadepin kalau misalnya ada komplainan langsung gitu gimana? Kita menghadapinya dengan cara kita nggak Langsung jawab gitu? Atau diserahkan ke Bapak Ibu Guru biasanya? Biasanya kita coba jawab dulu Pak. Kalau memang orang tuanya sudah berlebihan, setelah itu baru kita lapor ke Bapak Ibu Guru seperti itu. Tapi sejauh ini masih aman-aman aja ya? Aman. Nggak ada komplainan ya? Itu yang kemudian menjadi harapan kita semua ya Mbak Arfi ya. Jadi jangan sampai kemudian MPLS ini menjadi sesuatu yang menegangkan, momok yang menakutkan, sehingga banyak komplainan. Justru harusnya ada notis yang kemudian seru ya kegiatannya MPLS di SMP Negeri 29 Jakarta. Betul. Kegiatannya menarik, kemudian kakak-kakaknya baik-baik gitu ya. Jangan sampai kemudian ada hal-hal yang kurang mengenakan begitu ya. Dan itu mungkin kegiatan podcast kita hari ini, dan ini sangat luar biasa. Terima kasih sekali Mbak Arfi dan juga Davina yang sudah melakukan perbincangan terkait MPLS Ramah. Mudah-mudahan ini para orang tua bisa mendengar, para guru bisa menyaksikan, dan juga siswa juga bisa datang ke sekolah dengan semangat dan penuh dengan riang gembira begitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Davina Almahira, Ketua OSIS SMP Negeri 29 Jakarta, dan juga Dr. Arbania Fitriani SPSI MSI selaku Kaprodi Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. Mbak Arfi, terima kasih banyak. Sobat Pintar, dari perbincangan ini kita dapat menyimpulkan bahwa MPLS bukan hanya kegiatan seremonial, tapi momentum penting untuk membentuk kesan pertama dan kenyamanan belajar bagi siswa baru. Jadi untuk adik-adik calon peserta MPLS, datang dengan semangat ya, jangan takut dan nikmati proses perkenalan ini dengan hati yang terbuka. Oke, sebelum kita tutup, kita akan masing-masing dari kita menyebutkan satu kata untuk kegiatan MPLS dari perbincangan kita. Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat juga untuk sobat pintar yang ada di rumah. Dari saya dulu mungkin ya, bisa sebutkan kata MPLS ramah, Belajar menyenangkan. ya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mbak Arfi, Davina. Semoga ini menginspirasi sobat pintar yang ada di rumah. Dan akhirnya saya Reksi Mahindra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus, duduk santai nikmati Jack Istiqlal. Ayo bergabung kita naik lebih tinggi. Tekan like, subscribe dan share.